السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه أجمعين، أما بعد. فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أيضا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف المبتلين وانتحال الجاهلين، تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلمه في دار آمين: هم الحاملون سر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثته. صدق الله وصدق رسوله. Para habaib, guru-guru kita yang kita hormati, yang kita muliakan, Buya Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita Ustaz Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fada'an, guru kita Habib Farid Muhammad bin Syekh Abu Bakar, Kafatil Habaib wal Asatid, dan para talabah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, mendapatkan satu kehormatan. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di sini bersama guru-guru kita. Insyaallah tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita yang hadir di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam hari ini sekaligus juga acaranya Dzikra Hauliyat, mengenang daripada haul seorang pembaharu Islam, seorang ulama yang sudah tidak asing lagi di tengah umat Islam, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Adapun manaqib beliau, tentunya kita sudah sering bisa melihat, membaca, tapi sedikit imtithalan lil amr wal timasan lin nazar dari masyayikh kita, sedikit saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami dan saya bisa insyaallah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keberkahan dari Allah dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya, di mana silsilah beliau atau nasab beliau kita semuanya mengetahui. Para ulama mengatakan bahwa beliau memiliki silsilah dhahabiyah. Beliau memiliki nasab emas, ayah dan kakek urutan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Haddad, ayahnya, kakeknya, ayah kakeknya, kakek-kakeknya sampai ke Rasulullah semuanya hafal Quran. Dari Al-Imam Al-Haddad sampai ke Nabi Muhammad SAW semuanya ulama. Dari Al-Imam Al-Haddad sampai ke Rasulullah bahkan dikatakan semuanya aulia, ahlus sir, semuanya orang-orang soleh. Jadi keberkahan itu tidak heran kalau kemudian muncul di cucu-cucunya, salah satunya daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Jadi bisa kita bayangkan buat orang-orang yang tidak percaya dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, bagaimana ada keturunan yang semuanya hafal Quran, dari Al-Imam Al-Haddad sampai ke Rasulullah SAW. Dan ini bukan cuma beliau, termasuk Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ke Rasulullah semuanya hafal Quran. Dan itu masih ada sampai sekarang. Masyayikh-masyayikh kita di belahan dunia masih ada orang-orang seperti itu, seperti Abu Said Muhammad Al-Maliki dan yang lain sebagainya. Kemudian ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, yang kedua, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, juga beliau lahir pada bulan Safar, tepatnya pada tanggal 5 di bulan Safar. Para ulama-ulama penulis sejarah beliau di dalam kitab Ghayatul Qasad wal Murad disebutkan bahwa sebagaimana sudah menjadi maklum, bulan Safar ini bulan yang dianggap mitos jahiliyah bulan bawa sial. Ya, orang-orang jahiliyah menganggap Safar ini bulan sial.
Sehingga apapun yang terjadi di bulan Safar, mereka nggak mau. Kalau ada anak lahir di bulan Safar, katanya anaknya sial, dan seterusnya. Ulama mengatakan bahwa lahirnya Imam Haddad yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah di bulan Safar, mematahkan mitos jahiliyah tersebut, sekaligus membuktikan benarnya sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, la safara wa la tayrata, tidak ada safar sial. Sebagai salah satu bukti nyata adalah lahirnya Imamul Haddad, yang kelahiran beliau membawa manfaat untuk miliaran umat sampai ratusan tahun, seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Beliau lahir di bulan Safar al-Khair, bulan Safar yang penuh kebaikan. Kemudian Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu juga di masa kecilnya disebutkan dalam manaqib sudah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Dan begitulah sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, bila ingin mengangkat derajat seseorang pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam ni'am tayyil masaib, kata Imam Haddad. Al-Imamul Haddad sejak masih orok, masih kecil, beliau katanya satu malam, beliau sendiri menceritakan kisah ini kepada murid-muridnya. Satu malam waktu saya masih kecil, masih bayi, aku di malam hari nangis sampai subuh, sehingga keluargaku semuanya heran. Ini kenapa Abdullah ini nangis sampai subuh, katanya. Setelah pagi-pagi dibuka, ternyata dibuka kain bedongannya, kalau kata kita sekarang, di dalamnya ada kalajengking. Dan Al-Imamul Haddad udah pada merah tuh, digigitin, katanya badannya udah penuh gigitan kalajengking, sengatan kalajengking begitu. Imam Haddad menceritakan ini sendiri kepada, dan ulama-ulama ahlul basirah melihat ini seperti yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bahwa mihnah sudah dirasakan beliau sejak kecil. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sinyal akan mengangkat derajat beliau sejak kecil. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha." Nabi Yusuf mendapatkan magam, menjadi nabi, menjadi pemimpin, menjadi amir dan seterusnya, setelah melewati perjalanan yang sebelumnya kita ketahui, masuk penjara, difitnah dan seterusnya. Kemudian Al-Imamul Haddad pada umur 4 tahun beliau mengalami sakit yang sudah kita maklum bersama, sehingga sakit itu menyebabkan kehilangan kedua pandangan beliau. Namun walaupun pandangan zahir beliau tidak nampak, semangat beliau tidak berkurang daripada mempelajari ilmunya Rasulullah SAW. Sejak kecil beliau mempelajari Al-Quran bersama kepada ayahnya langsung, dan juga kepada seorang sayyid yang Al-Faqir lupa namanya. Jadi beliau menyimak dan menghafal terus begitu, sehingga sebelum balik katanya beliau dikatakan sudah selesai dan telah menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan juga sejak kecil Al-Imamul Haddad disebutkan oleh sebagian para pencatat sejarah beliau, karena gigihnya beliau dalam beribadah kepada Allah, semangatnya dalam belajar, walaupun kedua mata zahirnya tidak ada, Allah pun akhirnya menggantikan kedua pandangan mata batin beliau. Tentunya ini sir dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, "Dhananna an-nasir qad dhahab min al-amil faqih hatta dhahar fihi al-Imamul Haddad," katanya. Dulu kami mengira dari keluarga Amul Faqih sudah tidak ada sir lagi, karena orang-orang besar ini jarang kelihatan dari jalur Amul Faqih, sampai muncul Al-Imamul Haddad. Sehingga Imam Haddad ternyata sejak kecil beliau sudah digantikan oleh Allah dengan pandangan mata batin, sehingga sahabat-sahabat kecil beliau yang mengalami masa kecilnya menceritakan, Imam Haddad katanya kalau main sama teman-temannya lari-larian atau kejar-kejaran, seolah-olah beliau matanya normal melihat seperti anak-anak yang lain. Dan bahkan suatu saat ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak sebaya di kota Tarim, ada seorang wali yang sepuh, seorang mukasyif, yaitu Syekh Abdul Qadir Basyarahil, yang ketika beliau berjalan bersama murid-muridnya hendak ziarah ke pemakaman Zambal pada saat itu, namun di tengah jalan melihat Al-Imamul Haddad sedang main bersama anak-anak sebaya. Melihat Imam Haddad, beliau berhenti dan memperhatikan gerakan Al-Imamul Haddad, dan beliau berkata kepada orang setempat, "Man hadzal walad?" Ini anak siapa? Anak siapa ini, katanya. Orang-orang mengatakan ini adalah Abdullah bin Al-Haddad. Bertanya, Habib Ali fulan dan seterusnya. Dan dia mengatakan, "Sayakunu li hadzal walad sya'nun 'azim." Ya, dengan ainul mukasyafah, dengan ainul basir, beliau mengatakan, saya melihat kelak anak ini memiliki sir dan akan menjadi tokoh yang berpengaruh dalam dunia Islam. Dan subhanallah, di akhir-akhir manaqib beliau, Syekh Abdul Qadir Basyarahil yang sudah sangat tua sering konsultasi kepada Imamul Haddad, minta masukan bahkan kepada Imam Haddad yang pada saat umurnya masih 20 tahunan. Kemudian tumbuh Imamul Haddad, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau mujahadah yang sangat luar biasa. Setiap hari beliau belajar, dan beliau sangat
menyukai surat Yasin, sehingga ulama-ulama mengatakan bahwa futuhnya Imam Al-Haddad itu adalah di surat Yasin. Al-Habib Ali bin Abdullah Idrus, teman seperjuangan belajar beliau, mengatakan, saya perhatikan Imam Al-Haddad itu kalau baca Yasin sampai pingsan. Dan beliau setiap sholat 5 waktu pasti baca Yasin, sehari 5 kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada beliau dengan sebab surat Yasin. Dan juga disebutkan bahwa beliau di masa-masa mudanya sering pergi ke lembah-lembah, menyendiri, merenung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga belajar kepada para masyayikh, para ulama yang tidak sedikit jumlah mereka. Adapun guru-guru Al-Imam Al-Haddad jumlahnya sangat banyak. Beliau sendiri menyebutkan dalam manaqibnya bahwa beliau memiliki lebih dari 140 orang guru, semuanya aulia dan ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap beliau mendengar ada satu orang soleh, beliau pasti mendatangi dimanapun dia berada, meminta tabarruk kepada orang tersebut. Kemudian tentunya dari sekian banyak guru, ada guru-guru besar beliau. Di antara mereka adalah Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan juga di antara guru besar beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Alawi As-Seggaf yang tinggal di kota Mekkah pada saat itu. Beliau memiliki hubungan batin dan juga murasalat kepada Al-Habib Muhammad bin Alawi As-Seggaf, seorang kutub di zamannya. Dan juga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan beberapa guru-guru besar lainnya. Kemudian Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu an adalah orang yang sangat melakukan mujahadah. Setiap malam beliau mengisi semua tempat wudu yang ada di masjid-masjid kota Tarim, semua beliau isi, sehingga subuh orang sholat semua sudah rapih, tinggal wudu. Sampai-sampai disebutkan dalam manaqibnya, terkadang beliau itu sampai kecapean subuh tuh tidur di tempat wudu di salah satu masjid. Atau kadang-kadang pagi-pagi beliau sudah ketiduran di dekat hammam masjid tertentu, sehingga keluarga-keluarganya seringkali menasihati beliau, ya Abdullah, nggak usah kelewatan, biasa-biasa aja mujahadahnya, nggak usah alim-alim banget kalau kata kita begitu ya, udah biasa-biasa aja begitu. Tapi himmah beliau yang luar biasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Al-Haddad disebutkan di dalam manaqibnya bahwa beliau ini katanya melakukan sholat yang sangat banyak. Kita tahu bagaimana sholat beliau di Masjid Ba'alawi, setiap mau belajar 100 sampai 200 rakaat. Dan memang disebutkan dalam manaqib juga bahwa beliau adalah orang yang mendarah daging dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau kemudian beliau menyusun banyak zikir, wirdul latif, al-wirdul kabir, ratibul haddad, hizbun nasr dan lain sebagainya. Wirid-wirid beliau sangat banyak karena memang sejak kecil beliau sudah mendarah daging untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Al-Haddad pertama kali membuka majlis atau membuka pengajiannya adalah ketika beliau berumur 17 tahun. Dalam beberapa manaqib disebutkan bahwa beliau mendapatkan isyarah dari Syekh Barzakhi beliau, dari salah satu guru Barzakhi beliau, Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar, bahwa bukalah, sekarang saatnya kau menampakkan dirimu. Cuma Al-Imam Al-Haddad katanya beliau memilih khumul, tidak mau. Kemudian datang Al-Faqih Al-Muqaddam, disuruh untuk tampilkan dirimu, beliau tetap memilih menjauh, tidak mau menampilkan diri. Sampai kemudian akhirnya datang yang terakhir, Rasulullah SAW, barulah kemudian beliau membuka diri untuk umat Islam. Dan di saat umur 17 tahun, beliau pertama kali membuka majelisnya di masjid yang bernama Masjid Al-Hujairah, yang mungkin masih ada sampai saat ini sisa masjid tersebut. Dan di samping masjid itu beliau menikah dengan salah seorang wanita dari Gabilah Masyayikh, yang kemudian disitulah beliau pertama kali membuka majelisnya. Adapun ilmu beliau, para ulama mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang ilmunya sangat luar biasa, sangat dalam. Kita bisa melihat bagaimana karya-karya beliau, kitab-kitab beliau ataupun kitab yang ditulis tentang beliau. Bahkan beliau sendiri menyatakan tidak ada satu kitab pun di Tarim kecuali aku telah membaca semua kitab tersebut. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana himmah beliau dalam mencari ilmu. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid khusus beliau yang telah 40 tahun duduk mengabdi kepada beliau, melazimi beliau, mengatakan dan menyaksikan sendiri bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini telah mencapai derajat mujtahid mutlak, atau beliau sudah layak, dengan kata lain sudah layak untuk membuka madhab baru, artinya dalam ilmu fikih bisa selevel seperti Imam Syafi'i dalam ilmu zahir. Dan tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala hal itu sangat mudah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan ilmu bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga Imam Al-Haddad telah mencapai derajat tersebut. Melihat berbagai macam syarat-syarat dan ketentuannya semuanya sudah terpenuhi sama Imam Al-Haddad.
Hanya saja kemudian Al-Imam Al-Haddad tidak membuka madhab seperti itu karena alasan pertama, memang madhab Imam Syafi'i sesuai dengan banyak pendapat para leluhur kita Ba'alawi. Para Ba'alawi kan banyak memilih madhab Imam Syafi'i karena memang sesuai dengan pandangan mereka. Ditambah lagi juga ta'adduban, karena menjaga adab kepada para leluhur kalangan Alawiyin, salaf Alawiyin, yang mereka pun memiliki ilmu yang sama mungkin, yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi bisa membuka madhab, tapi mereka lebih memilih ikut madhab Al-Imam Syafi'i. Hanya saja dalam masalah air, Al-Imam Al-Haddad lebih condong pada Al-Imam Malik, sebagaimana yang sering kita dengar pendapat beliau mengatakan laulal adab la dhahabtu malikan fil ma' au kama qala. Kalau saja bukan karena adab kepada seperti para salafus saleh, saya lebih condong pendapat Imam Malik dalam masalah air dalam fikih madhab Imam Syafi'i. Sehingga ilmu beliau adalah satu hal yang sangat tidak disangsikan lagi. Adapun kemudian istiqamah beliau, keistiqamahan Al-Imam Al-Haddad juga adalah satu hal yang sudah tidak bisa ukur lagi. Bagaimana kita mengetahui, sering disampaikan bahwasanya Al-Imam Al-Haddad pernah mengatakan, "Ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satupun daripada sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku telah melakukan semua sunnah-sunnah tersebut. Tidak ada satupun sunnah Nabi yang tertinggal. Betul-betul sempurna mengikuti langkahnya Rasulullah SAW. Tidak heran kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau makam yang sangat tinggi karena mengikuti tapak tilas nabinya pun sangat sempurna. Hanya saja beliau mengatakan satu sunnah yang saya belum bisa ikuti, yaitu memanjangkan rambut, karena memang para salaf tidak memanjangkan rambut. Namun di akhir umurnya beliau sakit kurang lebih 40 hari dan akhirnya beliau tidak sempat mengurus rambutnya. Dan saat meninggal dunia rambutnya pun persis seperti panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun maqam daripada Al-Imam Al-Haddad tentunya sangat sudah maklum bersama kita bahwa beliau adalah menduduki Al-Qutbul Ghauth atau Shahibus Siddiqiyatul Kubra, yaitu maqam tertinggi tingkatan kewalian, di mana para ulama mengatakan bahwa level para wali ada tingkatannya. Dan tingkatan tertinggi adalah Shahibus Siddiqiyatul Kubra atau Shahibuz Zaman atau Shahibul Waqt atau istilah-istilah yang lainnya. Dan hal ini beliau dapatkan sejak beliau masih muda, sejak beliau berumur di bawah 30 tahun, bahkan sekitar kurang lebih umur 28 tahunan. Setelah tidak jauh dari wafatnya guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, di mana beliau berumur kurang lebih 28 tahunan pada saat itu. Dan sebagian orang ada yang bermimpi melihat ya, bahwasanya sebagian sulaha orang soleh muhibbin yang mimpi melihat di dalam mimpinya itu ada arak-arakan dari langit yang turun ke bumi dan dihadiri para ahli barzakh dan ulama-ulama besar. Kemudian orang yang mimpi ini bertanya, ini arak-arakan apa yang saya lihat? Kemudian di dalam mimpi itu ada jawaban, ini arak-arakan pelantikan Shahibul Waqt, pelantikan tingkatan wali tertinggi. Kemudian dia bertanya, siapa yang dilantik pada saat ini? Di dalam mimpi itu disebutkan Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bangun dari mimpi orang ini dan beliau langsung mendatangi Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu dan menceritakan mimpi itu. Ya Imam, saya mimpi begini. Imam Haddad nggak kegeeran kayak gitu ya, mungkin kalau gitu lain. Imam Haddad bilang apa? Kita lihat nanti mimpinya benar apa enggak, kata Imam Haddad begitu. Kita lihat nanti mimpinya benar apa enggak. Kemudian setelah berapa waktu kemudian, setelah berapa lama, saya lupa berapa waktu dipanggil oleh mimpi ini, bilang, an sadaga ru'ya, ke mimpi ente benar. Dan ini juga terjadi bukan hanya dari yang seperti itu, tapi diceritakan oleh sebagian penulis manaqib beliau di Maghrib, di Maroko, ada satu masyayikh, ada satu syekh alim kabir mukasyif yang masyhur di zamannya pada saat itu, sehingga ada satu orang yang mencari perkumpulan syekh tersebut. Hadir orang sampai ribuan, dan setiap orang yang melihat wajahnya pasti hatinya tersentuh karena orang ini memiliki cahaya yang sangat luar biasa. Sehingga ada orang yang hadir di majlis tersebut dan ketika melihat syekh tadi, di dalam hatinya terlintas ya, ucapan, kata-kata di hatinya tidak dia ucapkan di mulutnya, dari jauh ya, dari salah satu sisi syekh tadi, orang itu mengatakan, la'alla hadha syekh sahibul waqt fi hadha zaman. Orang ini ngomong, mungkin kayaknya Gutub zaman ini adalah syekh ini. Begitu. Tapi ketika orang itu ngomong di hatinya begitu,
Syekh tadi langsung nengok sama orang tadi, padahal tuh orang ngomong di hatinya. Nengok sama orang tadi dan mengatakan, ya fulan, Qutbiyah bukan yang pegang sekarang. Qutbiyah yang pegang Said Abdullah Al-Haddad di Hadramaut. Itu dari Maghrib, dari Maroko yang ngomong orangnya. Dan kabar itu tersebar sampai ke Hadramaut. Dan begitu seterusnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan beliau. Namun yang terakhir, beliau meninggal dunia pada umur 89 tahun kurang lebih umur 89 tahun, di mana beliau berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan galam, dan berdakwah dengan gadam, dengan magam, dengan galam, dan dengan gadam katanya, sehingga dijuluki dengan Qutbud Da'wah wal Irsyad. Semua lini dakwah beliau masuki, dan pengaruhnya beliau adalah sampai ke berbagai pelosok yang tidak tersentuh bahkan oleh pengaruh-pengaruh yang lain, dan sampai beliau mengakhiri umur beliau di umur 89 tahun kurang. Beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia, beliau ziarah ke Zambal, ke Magam Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian juga ke beberapa magam sesuai tertib yang ada di Zambal, kemudian ziarah ke Magam Al-Imam Al-Aid Rasul Akbar. Kemudian beliau berziarah mengunjungi tanah yang kelak akan menjadi makam beliau. Dan di situ beliau bersama para jamaahnya berdoa, membaca kutipan ayat Al-Quran, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Kemudian setelah tidak berapa lama kemudian, beliau mengakhiri hidupnya di umur 89 tahun kurang. Dan pada saat itu telah tersebar kabar wafatnya Al-Imam Al-Haddad ke berbagai pelosok. Ada sebagian orang soleh yang coba menghitung berapa para pelayat yang menyolati jenazah beliau pada saat itu. Belum ada alat komunikasi secanggih sekarang. Di saat wafatnya Imam Al-Haddad, berhasil terhitung kurang lebih 20.000 orang menyolati jenazah beliau pada saat itu. Bahkan ada kisah yang unik. Di hari wafatnya Imam Al-Haddad, ada salah seorang tukang sapu di Mekah, di Masjidil Haram pada saat itu. Mungkin tukang sapunya beda sama tukang sapu sekarang ya. Tukang sapu di Masjidil Haram pada saat itu, di hari wafatnya Imam Al-Haddad, tanggal 7 Dzulqa'dah, beliau menyeru kepada orang-orang yang ada di Makkah pada saat itu, karena Imam Al-Haddad pada itu kemasyhurannya sampai ke Al-Haramain, dan beliau bahkan menyelesaikan kitab Nasaidiniyah di depan magam Rasulullah SAW pada saat itu, sedang menyusun pada umur 35 tahun kurang lebih. Sehingga setelah kunjungan beliau ke Mekah dan ke Madinah, nama beliau dikenal di sana, banyak orang-orang yang kenal. Kemudian beliau mengatakan, al-yawm tuwfiya Imam Al-Haddad. Orang ini menginformasikan, memberi kabar kepada orang-orang di Mekah dan Madinah, hari ini Imam Al-Haddad meninggal. Dan orang-orang di Mekah pada saat itu, khususnya di Masjidil Haram, heboh sama orang ini. Ente jangan sok tahu, ente dari mana info, ente tahu dari mana ente. Udah pokoknya Imam Al-Haddad sekarang meninggal. Ana pastikan Imam Al-Haddad sekarang meninggal, kata tukang sapu ini. Ya, akhirnya mencari informasi apakah betul Imam Al-Haddad meninggal. Ternyata betul, persis di hari yang sama ya, Imam Al-Haddad meninggal dunia. Ditanya si tukang sapu ini, ente tahu dari mana? Kok ente bisa mastiin kalau Imam Al-Haddad sekarang meninggal? Setiap hari ana nyapu Masjidil Haram ngeliat beliau. Di sini ngeliat, dan beliau ini kalau dalam istilah para wali disebut ahlul khatwah. Mereka Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan karomah bisa nyampe ke tempat yang jauh dalam waktu yang sekejap. Setiap hari anda melihat beliau di sini, dan hari ini anda nggak melihat beliau sama sekali. Anda yakin hari ini beliau meninggal, kata beliau. Setelah dihitung ternyata persis betul harinya tanggal 7 Dzulqa'dah beliau meninggal dunia, karena kata dia, saya udah nggak melihat Imam Al-Haddad lagi, biasa setiap hari saya melihat beliau. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, contoh ulama yang bisa kita ikuti, dan insya Allah sir beliau ada pada guru-guru kita. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang memegang sir-sirnya para imam kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, keteledoran dan kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.